Halo teman-teman, kembali lagi ke channelku. Di sini aku mau bahas project baruku yang bernama itu Task Management Dashboard ya. Jadi fungsi dari dashboard ini itu untuk memantau kerja tim maupun kerja perorangan, dan juga bisa melihat produktivitas dari masing-masing orang yang ada di list ini. Dashboardnya kira-kira seperti ini. Di sini ada nama, kemudian ada jumlah tas yang diberikan, kemudian juga di sini ada completion rate. Ini tuh persentase dari tas yang sudah berhasil dari total jumlah semua tas yang diberikan kepada orang tersebut. Di sini ada pie chartnya yang menunjukkan jumlah tas dari priority ya, karena di sini kan ada priority, ada low, medium, dan high. Kemudian di sini juga ada jumlah tas yang dihitung dari status. Status di sini itu ada complete, ada not start, pending, dan in progress. Nah, untuk yang di sebelah sini itu adalah chart produktivitas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat misalnya si Andre Moreno ini, dia itu ada 2 tas yang bersifat low, tapi dia baru selesaikan satu, komplitnya satu. Dia juga punya tiga tas yang bersifat medium, namun dia belum menyelesaikan satu pun. Kemudian terakhir itu di sini dia itu punya tas yang mempunyai prioritas high, ada 6, dan dia sudah menyelesaikan sebanyak 2. Jadi di sini bisa terlihat produktivitas dari masing-masing orang dari chart yang ada di sini, teman-teman. Kemudian di yang terakhir itu ada total semua tas berdasarkan status ya. Ini tuh total semua tasnya yang diinput di Excel ini ya. Bisa dilihat di sini ada jumlah dari tas yang komplit, jumlah dari tas yang pending, jumlah tas yang masih in progress, dan juga tas yang masih not started juga ya. Di sini bisa kelihatan kalau tas yang sudah komplit itu ada di angka 20, kemudian tas yang masih pending itu ada di angka 28, dan juga tas yang in progress juga sama di angka 28, dan yang terakhir itu tas yang not started itu ada di angka 23 ya teman-teman. Mungkin mulai dari bagian rekap dulu aja ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman bisa melihat hasil rekap dari masing-masing orang dan juga masing-masing tasnya ya. Kalau lihat di sini misalnya si Andrew Moreno ini dia punya tas yang belum dikerjakan sebanyak 3, yang in progress ada 3, yang pending ada 2, dan komplit ada 3. Dan juga dia juga punya tas yang yang memiliki prioritas low ada 2, medium 3, dan high ada 6 ya teman-teman. Di sini ada total tas dari si Andrew Moreno tersebut, di situ ada 11, dan completion rate-nya itu dia ada di angka 27%, karena dia hanya baru menyelesaikan 3 dari 11 tas ya teman-teman. Untuk di sheet setting ini itu adalah sebenarnya itu tuh perhitungan pivot table buat visualisasi di dashboard yang tadi ya teman-teman. Bisa dilihat di sini itu ada pivot table untuk filter orangnya. Yang di sini itu pivot table buat melihat jumlah tas dari status.
yang ini bisa melihat jumlah tas dari prioritas, dan yang ini juga sama. Ini tuh pivot table yang memperlihatkan jumlah tas orang tersebut dari status ya, dari yang started, in progress, pending, dan complete. Di sini juga ada chart. Ini juga chartnya itu kayak sama kayak di depan tadi ya, untuk melihat status, dan yang di sebelahnya ini chart untuk melihat prioritas ya. Sebenarnya ini bisa diabaikan teman-teman, karena kan di sini tuh sebenarnya kayak buat processing dari data yang di input biar langsung muncul ke dashboardnya ya. Di sini itu ada setting priority, low, medium, high, ada status juga, not started, in progress, pending, complete. Jadi nanti teman-teman bisa diganti ini sebenarnya low, medium, high, terus not started, in progress, pending, complete itu nanti bisa diganti sama teman-teman. Misalnya di tim teman-teman itu nggak butuh, misalnya di sini teman-teman sebenarnya punya ada satu lagi misalnya namanya kritikal gitu ya. Misalnya di sini ada kritikal misalnya, nanti ini bisa diganti sebenarnya sama teman-teman. Yang ini bisa diganti, yang ini juga bisa diganti sama. Nah, misalnya terus untuk menambahkan orang-orangnya ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya buat namain orang-orangnya. Misalnya teman-teman ini punya anggota tim baru ya, misalnya namanya Hasan. Nah, di sini langsung ketahuan si Hasan ini belum ada tugas yang diberikan ya, makanya di sini masih 0 semua. Nah, untuk inputnya ini kita itu bisa langsung input di dashboardnya teman-teman. Nih di bawah sini. Ini kan yang saya input sebelumnya ada 99. Nah, ini coba kita input ya. Misalnya nama tugasnya misalnya mobile app developer. Ini developing mobile app feature. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, udah disediakan listnya. Nah, ada Hasan tadi di bawah. Kita pilih Hasan, misalnya ini start date-nya anggap aja misalnya di tanggal 10 bulan 7 2025, dan estimasi deadline-nya atau selesainya itu kira-kira di mungkin 2025. Nah, di sini teman-teman bisa setting ya statusnya, misalnya low, medium, atau high. Misalnya karena ini diburu-buru ya, misalnya saya set ke high. Terus karena si Hasan ini baru di-assign tugasnya, jadi di sini saya pilihnya not started dulu. Nah, di sini kan langsung berubah ya tadi ya dari chart ini ya. Tuh. Sudah langsung otomatis berubah di sini. Ini juga ada kolom remaining days yang menghitung hari dari tanggal dimulai tugasnya sampai deadline yang sudah ditetapkan oleh teman-teman tadi di sini ya, di due date ini, di kolom yang due date ini ya. Ini ada notes, kalau misalnya teman-teman ada notes misalnya bisa diganti nanti di sini. Terus di recapnya juga tadi. Nah, di sini itu langsung terupdate ya teman-teman. Ada si Hasan, dia punya yang not startednya 1, in progressnya masih 0, ini 0, complete-nya juga 0, low-nya 0, medium 0, high-nya 1. Nah, dia kan masih baru punya total 1 task berarti. Nah, di sini juga bisa difilter teman-teman di bagian sini. Misalnya kita pilih si Hasan. Nah, langsung ketahuan di sini si Hasan. Si Hasan ini punya total task 1. Dia juga punya prioritasnya cuma 1 yang high di sini di chart yang ini.
Kemudian dia juga punya statusnya itu masih not started, ada satu ya teman-teman. Di sini juga bisa kelihatan untuk produktivitasnya karena dia masih belum mulai, jadi garisnya ada di angka 0 dan bar chart itu ada di angka 1 ya, menunjukkan kalau si Hasan ini hanya punya satu task yang belum dikerjakan. Coba misalnya kita tambah lagi ya untuk si Hasan ini. Misalnya apa ya? Fitur development, developing a new fitur misalnya. Kita assign lagi ke Hasan. Coba kita samain aja ya ininya, deadline-nya. Nah, ini mungkin di sini bisa kita isi misalnya medium. Di sini misalnya kita isinya in progress. Bisa kita tambah lagi new added feature. Nah, di sini kita misalnya assign ke si Hasan lagi ya. Samain aja. Misalnya ini low. Kemudian di sini bisa kita pilih complete ya. Nah, di sini langsung berubah ya teman-teman chartnya juga. Di sini udah kelihatan juga si Hasan punya total 3 task. Terus completion rate-nya itu ada di 33% karena dia punya 3 task dan baru selesai satu. Di chartnya juga bisa kelihatan dia punya masing-masing satu ya, dari prioritasnya ada low 1, medium 1, dan high juga 1. Kemudian di task by status ini di sini bisa kelihatan teman-temannya, yang dia belum mulai itu ada satu, yang sudah komplit itu ada, yang sudah komplit ada satu yang warna kuning, yang oranye ini masih in progress. Nah, yang 0 ini apa? Yang 0 ini karena si Hasan itu kan dia nggak punya status pending ya, jadi bisa diabaikan aja teman-teman ya. Terus di sini juga kan udah berubah juga kan dari produktivitasnya. Di sini ketahuan kalau si Hasan ini punya satu task komplit yang sudah selesai, kemudian ada satu task medium yang belum selesai, dan juga satu task high yang belum selesai. Jadi ketika mungkin nanti sudah selesai gitu ya si Hasan ini, misalnya yang ini misalnya kalau kita ganti ke complete, nah langsung berubah teman-teman ya chartnya. Di sini juga berubah chart yang jumlah berdasarkan status ya. Dia jadi punya 2 yang komplit, 0 belum mulai, 0 pending, dan 0 masih dan 1 masih in progress sama teman-teman. Terus di sini juga si Hasan total tasknya punya 3, completion rate 67% karena dia sudah menyelesaikan 2 dari 3 tasknya teman-teman. Di sini grafiknya langsung berubah sesuai completion rate yang si Hasan punya. Jadi kalau misalnya nanti kita rubah di sini jadi komplit, nah berubah semua di sini. Jadi Hasan punya 3 tugas, dia juga punya 100% completion rate ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nambah lagi, misalnya ada orang baru lagi di tim teman-teman, bisa langsung klik yang ini aja ya, di atas kanan ada add person. Nah, kita langsung ke halaman langsung ke sheet recap ya teman-teman. Jadi nggak perlu klik sheet yang di bawah ini lagi. Jadi teman-teman bisa tambah sendiri, misalnya Irwan atau Faza misalnya ya. Nanti kita kembali ke dashboard bisa pakai tombol ini ya. Nah, langsung balik ke dashboard.
Nah, nanti di sini ada yang baru teman-teman di sini. Oh, ada Irwan dan Faza. Di sini juga nanti ada yang baru ya teman-teman. Ada Irwan dan Faza juga sama. Di apa namanya di sini sebelah sini. Tuh, kalau kita ganti jadi Irwan, dia masih 0, ini 0%, ininya kosong karena memang si Irwan ini kan belum ditugaskan apa-apa ya teman-teman. Begitu. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman untuk project yang kali ini tentang task management dashboard. Untuk filenya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.